Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. Lalu 2 Tawarikh kita persiapkan ayat 19. 2 Tawarikh 19 ayat 11. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bergantian. Dari mulai Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. Saya akan baca 7, saudara baca sama-sama ayat yang ke-8, Ibrani 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Mari kita membuka 2 Tawarikh 19 ayat 11. 2 Tawarikh pasal 19 ayat 11. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, ya. Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan Allah menyertai orang yang tulus ikhlas. Saudaraku, ayat yang tegas yang menjadi pokok pikiran kita pada hari ini, bagaimana ketegasan itu harus nyata di dalam kehidupan keluarga. Saudara, ada problema serius yang sebetulnya diabaikan oleh gereja, dan menurut saya makin hari gereja ini makin parah karena kita makin kehilangan arah, sehingga gereja seringkali bergerak sebetulnya menjadi sporadis. Tetapi bergerak tertib, bergerak militan, bergerak rapi ternyata juga nggak mudah, susah. Ya, karena kita kurang berbakat untuk tertib dalam berorganisasi, masuk di dalam memahami kepemimpinan. Itu sebab kalau di dalam rumah ada 2 nahkoda, mau jadi apa rumahnya? Begitu pula sebetulnya ketika kita mampu menempatkan diri di dalam Alkitab, dan Ibrani mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita tahu menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin dan terpimpin, karena ternyata menjadi orang yang dipimpin dan terpimpin yang menghargai apa tempat di mana dia ada menjadi gugatan di dalam Alkitab. Oleh karena itu ada peraturan yang harus ditegakkan. Nah, itu sebab menarik, kalau raja sudah diangkat Tuhan, itu urusan Tuhan ketika orang itu melakukan kesalahan. Tetapi kita hanya akan menyampaikan, namun hukuman Tuhan akan berikan. Bayangkan, itu pimpinan. Lalu bagaimana kita menjadi umat? Itu sebab Tuhan marah dan berkata, jangan engkau mengutak-atik ya hamba-hambaku yang kuutus, dan Tuhan akan membelanya habis. Nah, prinsip ini sebetulnya terbawa dari keluarga, di mana kemudian kita tidak tertib dengan satu pola struktur. Ya, kita kurang mampu untuk menempatkan dirinya. Ya, kemarin saya baca sebelum masuk dalam sebuah permainan bola, begitu saya suka kalimat begini. Lalu kipernya Polandia diwawancara gitu ya. Dia bilang, semua orang pengen posisi saya, dan saya kalau ditanya amat sangat ingin main, dan saya berharap pelatih memilih saya. Namun semuanya tergantung pada dia. Apapun putusan, itulah putusannya. Tuh, kerennya. Kalau kita kan kalau nggak dipilih ngambek misalnya ya, terus pulang kampung kan begitu. Itu kebiasaan kita. Kenapa dia, kenapa bukan saya? Ketidakmampuan menghargai ini yang berbahaya. Itulah terjadi di rumah. Dan orang tua seringkali dipersalahkan anak karena, papa kok kesana bukan ke aku. Tidak memberikan kedaulatan kepada sang ayah untuk menentukan pilihan yang tentu tidak sembarangan. Kan gitu. Tetapi memang ada dilema juga. Ketika sang pemimpin ini tidak mampu menempatkan dirinya dengan tegas terhadap apa yang dikerjakannya, dan tidak punya argumen yang cukup. Nah, ini yang menjadi kelemahan, saudara yang kekasih. Nah, karena itu sistem nilai seperti inilah yang mestinya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita. Oleh karena itu dikatakan begini, ayah masa kini seringkali menjadikan tugas ya mencari nafkah ya, sebagai alasan untuk tidak punya waktu mendidik anak-anak. Akibatnya memang dari sedikitnya waktu pertemuan dengan anak melahirkan sikap ekstrim. Pertama, karena jarang ketemu anak, dimanjakan, apa aja kata dia, oke. Atau yang kedua menjadi ekstrim, merasa sudah berjuang, anak kurang ajar, gebrak, kekerasan yang sangat menyakitkan. Padahal di sisi lain Efesus mengajarkan, hai ayah-ayah orang-orang tua, janganlah engkau
hati-hati anak. Tidak jangan menyakiti anak bukan berarti janganlah kamu tegas, bukan. Kekerasan adalah sesuatu yang dimusuhi Tuhan, tapi ketegasan adalah keharusan yang tidak dihindarkan. Kekerasan adalah keras terhadap kesalahan, tegas. Kekerasan terhadap kesalahan. Tetapi kekerasan adalah pelampiasan emosi yang seringkali kurang berdasar. Nah, pemahaman ini tidak mudah, saudara. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat di dalam tipikal hidup kita sebagai manusia berdosa, ketegasan ayah sering diterjemahkan anak sebagai otoriter dan semau-maunya. Ya. Dan ternyata di dalam hidup berjemaat pun kita akan sama. Mengapa? Karena satu hal yang sangat ironi yang tidak dipunyai oleh banyak manusia Kristiani. Nggak sadar kalau dia pendosa tidak lebih baik dari orang lain. Ini yang bikin kita repot. Ya, mestinya kita mengakui kesadaran jujur diri kita untuk tahu siapa kita, di mana kapasitas kita, dan jangan sampai kita terjebak salah. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi menarik. Ayah yang tegas adalah ayah yang mampu menempatkan diri sebagai kepala keluarga. Alkitab selalu menyebut kepala keluarga itu adalah imam di dalam rumahnya. Dia menjadi imam yang mendidik anak-anaknya, membawa anak-anak ke arah pengabdian hidup takut akan Tuhan. Menikah itu perkara sederhana, asal kamu suka, ada uang, jadi. Ya, uang besar kecil itu relatif. Mau pesta nggak pesta gampang. Semua bisa kita setting. Kita bisa pernikahan di gereja, orang pulang kasih satu lontong, selesai kan resmi juga tuh. Kan nggak gara-gara harus makan yang enak baru pernikahan resmi. Enggak. Selesai nikah kasih aja orang satu lontong, satu bacang, pulang salam-salam. Yang penting pemberkatan udah selesai. So easy. Ya. Resepsi apa-apa kan itu hanya pesta tambahan yang boleh ada berita. Itu lebih kepada culture kita. Itu sebab orang-orang terkenal, orang-orang top yang di luar negeri sana seringkali bikin pesta 100-150 temen top. Bikin di satu tempatnya, lalu orang datang semua dikirimin heli. Gila ya, ongkos helinya lebih mahal dari ongkos pestanya. Transportasinya lebih gila. Tapi itu cuma gaya. Tapi kalau kita bilang Kristen ya peneguhan pemberkatan nikahnya. Kalau bilang sipil secara umum ya berarti pencatatannya kan itu jadi penting dan resmi. Pesta mah relatif. Nah, oleh karena itu, ketika kita memahami bagian-bagian seperti ini, orang muda menikah tetapi kemudian tidak mudah menjadi suami dan istri, mulai fail. Punya anak lagi, lebih gawat lagi, lalu jadi suaminya nggak lulus, gimana mau jadi ayah? Kita pikir suami itu adalah suami yang pergi cari makan, pulang bawa uang pulang. Makan saya, anjing pun begitu, harimau pun begitu. Dia cari makan keluar, kasih makan anak-anaknya. Dan mereka kadang lebih hebat, bisa mendidik anak-anak itu burung, mengajar anaknya terbang dan seterusnya. Kenapa ya manusia tidak mampu memakai keunggulannya sebagai gambar dan rupa Allah untuk meng-create sebuah kehidupan? Bagaimana kemudian hidup itu mewarnai dunia ini? Tuhan percayakan kita dunia. Kalau binatang dipelihara oleh induknya hanya untuk mempertahankan dirinya, nggak ada visi ke depan mau bikin apa, bagaimana pengabdiannya, bagaimana dia bertahan dan bagaimana dia cari makan. Itu hanya binatang. Bayangkan kalau kita sebagai keluarga di dalam hidup sebagai kepala keluarga hanya berpikir tentang cari makan dan memberi anak makan. Maafkan saya sekali lagi, apa bedanya kita sama binatang? Itu sebab saya suka kita. Beranak cuculah, koma, kuasailah, taklukkanlah bumi dan kelolalah semuanya. Waduh, sistem nilai, sistem hidup itu begitu luar biasa. Oleh karena itu peran keluarga menjadi sangat penting. Maka ayah dituntut untuk mampu menempatkan diri sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Anda bukan pecundang, Anda bukan tamu, bukan penonton yang datang dan pergi. Bukan tamu yang merasa tidak perlu ngurus apa-apa, nggak bisa. Saya udah capek di luar, nanti dulu. Kalau tidak berani capek, jangan jadi ayah, jangan menikah, hidup baik sendiri. Tapi percayalah, sendiri pun kau capek. Emang kalau udah capek, aku capek, lalu nggak mandi. Aku capek, lalu nggak makan, kan nggak juga, toh? Kalau kita capek-capek kalau diajak teman nongkrong, ya nongkrong juga ya. Pokoknya tergantung apa hobi kita. Capek-capek pulang kantor main futsal juga kan. Capek-capek tenis juga, capek-capek golf juga kan. Apalagi ada si Randinya di situ. Capek-capek semua juga dikerjakan. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk mengatakan capek terhadap sesuatu yang menjadi panggilan kita, tugas kita.
Memang hidup tidak sederhana. Itu sebab saya paling suka walaupun sambil bercanda bilang, mau teruskan pernikahan, kalau tidak you stop. Karena pernikahan bukan seperti yang kamu iming-iming, lihat-lihat bagi-bagi. Ini suami istri ini kita yang banyak jalan-jalan ini ya, anak-anak muda yang belum menikah. Kalian lihat kami pegang mesra-mesra, itu di depan kalian gitu. Di belakang kalian nggak tahu pergumulan kita apa, stresnya kayak apa, ributnya kayak apa. Ini hidup. Maka hidup itu harus keberanian. Tuhan bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Wow, berat itu. Itu yang selalu dibilang mission impossible. Karena itu berbahagialah orang yang bisa membawa keluarganya mengenal Tuhan dan mau melayani Tuhan. Harus ada investasi yang mahal. Ya, ini penting. Padahal investasi besar pun kita belum tentu semuanya mulus. Berat. Saya tidak hitung-hitungan pelayanan. Mau jungkir balik pun ayo. Tidak ada bagi saya istilah tidak khotbah, kecuali memang nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Udah parah deh. Ya, saya pernah dalam kondisi impus masuk tugas Natal. Saya bilang, dok please, impusnya dibawa sekalian, saya mesti khotbah. Ya, Pak, saya hargai you sebagai pendeta. Tapi boleh nggak Bapak hargai saya sebagai dokter? Aduh, kalimat udah berat saya. Ya, terus maksudnya gimana dok? Jangan pergi. Ya sudah. Ya, bukan soal you berani mati atau takut mati. Tapi sebagai dokter saya tahu you nggak boleh. Ya udah dok kalau gitu. Ya. Tapi program kita di radio, ya saya tetap duduk di rumah sakit, direkam, besok disiarin lagi. Saya sharing sama orang. Saudara-saudara, ya cuma nggak ada TV-nya aja ya. Saya dari rumah sakit gini, tapi rasanya senang ketika bisa bicara tentang Tuhan. Tentu kita nggak bisa ngomong sekeras kalau lagi sehat. Tetapi apakah kalau semua saya kerjakan lalu anak-anak saya otomatis langsung berdebu pluk bagus? Enggak juga. Ada perjuangan yang harus dilewati. Dan saya harus tahu diri terhadap realita itu, terhadap pergumulan itu. Sehingga rasanya menurut saya cukup, tapi ternyata nggak pernah cukup. Karena Kristus waktu mendidik kita pun tidak pernah cukup dia dengan bicara, bukan? Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu pun masih bolak-balik juga kita bikin dosa. Ya. Sehingga kita berputar dan berputar di tempat yang sama. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kemampuan kita untuk menempatkan diri sebagai kepala keluarga, sebagai imam menjadi penting. Yang kedua, setiap ayah harus mampu bersikap tegas, bukan sekedar keras. Tegas dengan keras itu dua hal yang berbeda. Keras itu bisa keras suara, keras bisa karena karaktermu. Tegas adalah A untuk A, B untuk B. Kalau keras, apa yang ku tahu, aku mau, aku lakukan. Nah, itu keras, beda ya. Kamu bisa keras dalam banyak kesalahan, tapi orang tegas tidak mungkin salah, karena dia bisa membedakan benar dan salah. Ketegasan itu di situ. Itu yang kita mau. Ya, jadi bedakan tegas dengan keras. Menurut pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari, saya lihat orang campur aduk antara tegas dan keras. Ya. Sehingga berantakan. Kalau keras itu adalah sikap, nggak mau kalah, keras maunya, belum tentu dia benar. Kalau tegas adalah suatu sikap, keyakinan, menyatakan keyakinan, ini benar tegas. Sorry, saya nggak mau kompromi. Ah, itu tegas. Kalau keras nggak benar pun dia otot, itu keras. Kalau sudah lain nggak mau kalah, nah itu keras. Jadi saya pikir kita harus membedakan. Tegas adalah satu sikap kualitas terhadap sesuatu yang benar atau salah. Tunjukkan ketegasanmu. Saya suka kita bilang gini, hendaklah engkau menjadi laki-laki dewasa. Jangan lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran dan isu-isu yang tidak perlu. Menjadi dewasa itu gambarnya laki-laki penuh. Nah, saya selalu pikir ya, laki-laki penuh itu artinya ternyata di dalam terminologi Yahudi menggambarkan sebagai laki-laki penuh, maka laki-laki itu sudah bertanggung jawab untuk segala apa yang dilakukannya dan dia harus memperhitungkannya dengan baik. Dimulai kapan? Sesudah dia menjadi anak Taurat. Maka dia berhak untuk pergi ke Bait Allah, ikut hari Pentakosta, Pondok Daun, ya, dan juga ikut Paskah. Maka mereka terus bergumul. Jadi dalam pengetahuan kamu tidak boleh diombang-ambingkan. Dalam sikap pelayanan harus belajar. Sesudah saya jadi pendeta, saudara, saya punya banyak perbedaan dan juga kadang-kadang statement dengan banyak orang yang jadi guru saya. Tapi demi Tuhan yang hidup sampai hari ini, saya tahu menempatkan diri saya.
Saya selalu respect pada orang yang pernah jadi guru saya. Dia pernah jadi guru saya. Bahwa kemudian ada perbedaan, saya pikir gak prinsip juga. Ya. Kalau aku sampai benturan, saya ngalah, saya bentur. Dan saya percaya saya akan dapat berkat dari sikap hormat saya pada orang yang pernah membimbing saya. Saya akan taruh itu dalam hati saya. Seperti anak terhadap orang tua, begitulah sebetulnya saya terhadap mereka. Kadang-kadang menjengkelkan. Dan yang kedua, banyak sekarang orang-orang yang bekas pengajar saya jauh mengerjakan banyak pekerjaan lebih dari mereka. Tapi saya rasa saya tidak berhak untuk besar kepala. Karena bagaimanapun aku sampai di titik itu dengan beberapa pengetahuanku. Itu kan dari mereka ya. Wah, aku kembangkan. Apa bisa aku kembangkan kalau tidak punya basis? Omong kosong itu. Maka saya suka Alkitab. Murid tidak akan pernah lebih pintar dari gurunya. Karena bagaimanapun dia pernah belajar dengan guru. Anak tidak akan pernah bisa menjadi penguasa bagi orang tuanya. Sampai kapanpun, sebodoh-bodohnya orang tuamu, dia yang membekali kamu. Tetapi mampukah kita sebagai ayah menempatkan itu nilai-nilai pada diri dan hidup keluarga kita? Ini dream kita. Ayo kita kembali ke sana, bergumul di sana. Ya. Ini harus menjadi pemikiran dan kerinduan kita, sehingga mampu bersikap tegas, bukan sekedar keras. Yang ketiga, ayah yang tegas adalah ayah yang memberikan ajaran kepada anak sebagai wujud tanggung jawabnya. A untuk A, B untuk B. Itu harus clear. Jangan pelin-pelan. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam bagian-bagian seperti ini saya kira banyak ibu perlu menolongnya. Banyak suami-suami sulit menjadi tegas karena dikudeta oleh istrinya. Ini jadi repot juga ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir keluarga yang aneh sangat ya. Kita ini laki bini kerja sama aja ngurus keluarga ada susah. Dikudeta pula lagi. Bagaimana? Maka anak-anak itu kan nonton. Aneh sekali. Ya. Saudara tahu, dari orang-orang yang lesbi ataupun gay, orang-orang homo, itu pengaruh pada pola hubungan orang tua papa mama. Itu yang paling potensi pertama, baru dipicu di luar sana. Saya ingat betul seorang teman saya, dia lesbi, teman di kantor. Jadi dulu saya belum kenal Greta, saya naksir sama dia. Gila, saya dekatin pas dia ngomong, udah lu jangan deket-deketin gue kagak suka sama laki. Saya mula-mula waktu itu masih bingung, gak suka sama laki sih gue. Maka saya udah yakin banget, saya ganteng begitu ya. Gila lu, gue sales dan naik insentif, ada mobil lagi keren gitu kan. Dia kagak mau. Saya nggak, jujur waktu itu saya belum ngerti benar-benar yang namanya lesbi. Udah lah main body lesbi. Begitu, gue kaget juga deh kan. Sampai nanya lagi gue, lesbi itu gimana sih? Lalu lesbi, cewek sama cewek. Lu bener-bener kan gitu ya. Saya orang dari Sumatera, saudara. Di Sumatera itu yang istilah homo itu kalau di kampung kami nggak pernah saya tahu. Ya, kalau ada itu masih mati berdiri. Dibaco itu oleh adat istiadat itu kan sulit setengah mati. Bukan nggak ada, tapi sangat tertutup. Ya, waktu dia jujur, saya kaget tuh. Ya, nah ya tapi jadi ya, abis dia ngomong gitu, perasaan itu bukan saja hilang, berubah menjadi takut kan itu. Udah gawat juga dia orang gitu. Tapi ngomong bener-bener, amal laki itu, aduh. Terus satu waktu saya cerita, gini, sorry, gue mau dengar cerita, kenapa kamu bisa begitu? Dia cerita, mamanya itu sangat dominan. Jadi mamanya itu dagang. Padahal yang heran saya, papanya ABRI. Cukup tinggi pangkatnya. Tapi mamanya itu, waduh, sampai saya baru tahu, ada ABRI galak di kantor, ciut di rumah. Jenderalnya itu ternyata yang di rumah ini. Tapi memang waktu bapaknya itu dari bawah karirnya, istrinya udah dagang apa, jadi ngebiayain apa itu kuat sekali lagi. Jadi takutnya setengah mati. Kalau udah nyuruh marah, waduh gila, kayak marahin pembantu, kayak ngomelin sopir. Itulah sikap mama. Akhirnya kemudian dia itu lihat gitu, pokoknya di otaknya nggak suka aja punya suami. Apa yang punya suami gitu-gitu juga, ntar ribut kagak guna, kira-kira gitulah ya. Sampai kemudian ada satu orang kakak kelas dia. Lalu ya namanya main ke rumah, ya namanya temen ya, sama-sama perempuan, main. Dipegang apa, jadilah mereka punya hubungan. Dan sering ke rumah, ya papa mamanya mana tahu. Perempuan sama perempuan di kamar, ya oke dong. Gila ya, ternyata lesbi.
Waktu saya dengar cerita itu saya kaget juga. Terus kemari ya, kisah-kisah itulah tumpukan-tumpukan masa lalu, baca ya. Kemudian saya suka dulu, ada buku psikologi Anda itu ya. Itu saya paling suka juga dulu baca, karena praktikal sekali, bagus sebetulnya. Saya nggak pernah lihat lagi buku itu ya. Jadi bentuk majalah sorry. Nah, menjelajah itu, berpikir itu, lalu ya saya masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi kita belajar psikologi, belajar filsafat, dan saya dalami juga di luar. Dan otodidak, berdiskusi dengan banyak orang ya. Jadi kalau saya ketemu psikiater, saya ngobrol. Kalau saya ketemu, saya tanya ilmunya. Jadi saya dapat gambaran. Oleh karena itu yang saya mau katakan apa? Ternyata papa yang tidak mampu tegas menolong anaknya menjadi homo. Dan yang celaka, begitu anaknya yang laki itu menikah, itu membuat dia juga makin enak. Ini adiknya yang paling bontot. Itu abang gua. Pergi sama istrinya ini, masuk ke supermarket, apa namanya, ke mall, mau beli baju. Istri bilang ini bagus, ini. Dia telepon ke mamanya, "Mah, aku lagi beli baju." Istriku bilang warna hijau bagus, emang nggak cocok kamu hijau, kamu kayak merah. Digantung, marah istrinya, ngamuk, agak ribut lah. Kawin lu sama mak lu, kata dia, nggak kuat dia. Gila. Apa mama, geblek. Pengabdian pada orang tua bukanlah menyakiti istri. Tolong suami-suami ingat ya. Pantang kalau kau suami yang baik. Mama saya pernah ribut sama istri saya. Yes, namanya mama saya orang Batak, istri saya bukan. Shock culture. Ada perbedaan yang menurut dia biasa, menurut mama saya itu luar biasa. Ribut. Saya datangin mama saya. Saya tidak suka mama ribut dan memarahi sama istri saya. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Kalau perlu saya tampar di depan mami. Tapi mami tidak boleh untuk ribut begitu. Karena itu bukan anakmu, itu istriku. Masuk ke rumah ini karena. Tapi kalau aku mau mami maki-maki, mau mami tampar, silakan. Aku anakmu. Itu saya, kalimat itu pernah. Tapi saya juga ngomong sama istri saya. Lu jangan begitu mami, jangan lawan. Itu mertua lu, bukan emak lu. Emak lu mau ribut gampang damai ya. Damai kalau ribut sama mertua susah damai itu. Babi mati 10 pun belum tentu. Kalau mama kita mah gampang. Itu saya. Nggak ada orang boleh ganggu istri saya. Siapapun saya akan maju, labrak. Tapi saya juga tidak suka. Bukan berarti saya bela istri gila ya. Saya akan ngomong sama istri saya. Itu saya. Ya. Berikan rasa nyamannya, berikan rasa amannya. Saya akan marahin. Istriku harus menjadi istriku seperti bagaimana kami harusnya hidup. Itu hidup. Kalau nggak kita mau jadi apa? Ya. Itu sebab ada sesuatu. Hidup bukanlah jual beli, membeli istri masuk ke keluarga kaya, membeli suami masuk ke keluarga kaya, lalu mesti ngikutin keluarga itu. Mertua gila dan pembunuh itu. Membunuh kehidupan bukan saja kehidupan anaknya ataupun putrinya, tapi juga cucunya. Karena nggak akan hidup utuh. Demi Tuhan yang hidup. Tiap kita, hai laki-laki, bertanggung jawablah. Tunjukkan kau laki-laki. Jangan kau bilang, "Pak, kelamin saya laki-laki." Sorry, udah saya bilang bolak-balik kan. Saya ngomong agak kasar ya. Anjing pun bisa dibedakan mana laki mana betina kalau kelaminnya yang kau bicarakan. Tapi kalau laki-laki, hakikat diri gitu kan ya, sikap itu, karena akan menumbuhkan anak-anak kita yang luar biasa. Ingat, udah bagus pun kita, luar biasa pun kita, belum tentu anak kita automatically jadi oke. Enggak. Itu yang kita harus hati-hati, saudara. Ini menjadi satu dilema yang tidak mudah dalam keluarga, karena memang kita ini sudah terkontaminasi di seluruh dunia. Hidup sudah penuh kekacauan. Ingat, istri bukan untuk ditindas. Ketegasan itu bukan untuk itu, tapi menunjukkan pola arah visi keluarga mau kemana. Itu harus clear. Ya. Kemudian, bagaimana mengajar anak yang dengan ketegasan bukan untuk menyakiti anak. Saya suka Efesus. Oh iya. Janganlah sakiti anakmu. Kenapa bisa anaknya sakit? Karena kalau marah, bukan karena ketegasan tapi emosi. Bablas kan? Salah anak 3, emosinya 20. Gua menghukum anak lebih dari yang semestinya. Bisa. Ya. Sudah jantung itu pengaruh. Kalau lagi agak marah, mana anak bisa. Waduh, maka saya sekarang lebih bagus diam lagi lah. Kalau udah jantungnya mau pas sendiri. Bisa kau bunuh begitu, kayak orang darah tinggian begitu ya. Jadi ekstra rasanya mau dorong terus. Dulu
itu saya pernah ngalamin waktu pas lagi hadapan sama dosen, kita diskusi soal era-eranya saya kuliah masih urusan skripsi begitu. Jadi debat. Dia nanya saya jawab, dia nanya saya jawab. Rupanya kesan saya nggak sadar, tapi ada yang bilang, sorry nih, tadi lu ngomong terlalu ngotot sih. Enggak lah. Tapi baru saya sadar karena sesudah itu baru saya tahu. Kemudian saya tahu kena sakit jantung itu, baru saya ngerti. Saya nggak merasa, tapi ternyata sudah begitu. Agak tersinggung dosen. Celakanya, karena saya waktu itu mau ngambil masalah politik, saya lebih menguasai materi itu ketimbang teologi dia jago kan ya. Tapi isu ini saya lebih menguasai. Nah terus ngomong jadi seakan-akan kesannya sok tahu, sok hebat begitu kan. Tidak menghormati dosen. Saya nggak ngeh. Wah gila. Itu kira-kira November 30 minggu lagi kemudian pas saya sakit itu saya periksa dokter ketahuan jantung saya itu udah bengkak. Jadi kayak wop dorong begitu. Jadi kalau kita ngomong ya dua-dua terus nggak tahu mau berhenti pun karena jantung yang dorong begitu. Jadi mesti kudu hati-hati. Jangan sakiti. Karena itu akhirnya saya pikir-pikir ya, waduh, aku mesti berkelahi lagi ekstra nih, berkelahi lagi dengan diriku. Ini kalau gue naik nih, mendingan gue pergi lagi deh. Atau diam sekalian sudah. Marah banget, tapi diam aja deh. Belajar jadi Jawa gitu ya. Kalau udah diam, terjemahannya sekarang kalau harap tahu. Kalau bapak diam tidak mau bicara, pasti marah banget, kira-kira gitu ya. Cuma dia daripada marah banget, marahin lu capek, jantungnya yang dia kasihani. Yang ngikutin jantung dulu. Tetapi berapa beratnya? Itu yang saya mau katakan. Kita pengen badan belum tentu. Pulang kantor, namanya suami kita kerja capek ya, terus ada yang salah. Mestinya kita mampu tegas. Padahal tegas, nggak bisa. Pokoknya bapak nggak setuju, dan itu nggak boleh. Ya, mesti gini. Bisa kan ya? Tapi kalau udah capek, ini anak diomongin ngotot lagi. Naik darah kan gitu ya. Nah ini yang jadi repot. Nggak ada niat kita mungkin mau marah, tapi jadi. Anak, kalau anak itu kan terjemahnya bypass. Bypass itu artinya apa? Kalau udah marah, aku dimarah-marahin. Dia nggak peduli kenapa dia dimarahin, salahnya apa dia nggak mau tahu. Kok dia gitu? Namanya juga anak-anak. Itu anak-anak. Selalu tidak mampu menempatkan diri. Tetapi dia mau diapain? Nah kita orang tua yang mesti belajar memahami. Nah oleh karena itulah ayah itu ketika tegas tidak dalam rangka menyakiti anaknya. No. Induk ayam saja menjaga anaknya dari serbuan elang. Apalagi orang tua. Ya. Tapi banyak sekali kita ayah gagal mengekspresikan rasa sayang itu dan gagal mengekspresikan ketegasan, sehingga ketegasan selalu diterjemahkan anak sebagai kekerasan. Sayangnya. Ya, saya pikir ini yang memang kita mesti perlu hati-hati. Saya selalu belajar sesuai rekonstruksi diri saya. Kalau saya marah-marah, bercanda, main-main. Ya, tapi itu pun tidak selalu sederhana. Ada bagian tadi emosi, capek, sakit, gitu ya. Nah ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu ketegasan, jangan lupa, ketegasan ayah adalah bekal bagi anak untuk berdisiplin diri. Tanpa ketegasan, anak tidak akan punya self-disiplin, dan itu rawan. Dan ternyata ayah yang tidak tegas membuat si anak jadi berat. Selalu ayah, aduh gimana? Gak berani ambil decision. Saudara boleh lihat, anak-anak tipenya ABCD, kalau kita cari struktur akal, selalu keluarga menjadi pusat pertama. Karena itu kita perlu hati-hati. Ya, ingat, ketegasan ayah adalah bekal disiplin anak. Anak yang self-disiplin, dia tahu memilih, dia tahu menentukan sikap, dia tahu mesti apa. Tetapi dalam tertib, itu yang elegan. Sehingga dia tidak terlambat bergerak, tapi juga tidak terlalu cepat bergerak. Mesti udah bergedebur dulu, hancur dulu, baru sadar gitu. Buang-buang waktu. Efektivitas waktunya mesti kita lihat. Saudara, sekarang sekolah, kalau anak itu pintar, ya, ada akselerasi namanya. Jadi akselerasi itu adalah mempercepat anak. Jadi 6 bulan bisa naik, 6 bulan bisa naik, 6 bulan. SMA bisa 1,5 tahun. Bagus naik. Nanti SMP plus 6 pertengahan bisa. Ya. Satu anak pernah dites dari anak SMA kelas 1 dari Surabaya, anak itu pintar, dites di UPH waktu itu fisika, lulus.
udah boleh uni. Ya, satu anak pinter. Ya, ketemu anak ini, dan anak ini pernah ke Kalimantan. Ya, umur 19 atau 20, saya lupa, 19 atau 20 dia sudah bachelor. Anaknya brilian ya, Prancis ayo, Inggris ayo, Jepang ayo, Mandarin ayo. Terus saya tanya, kamu belajar di mana? Ini om paling susah nih, paling ngingetin bahasa. Ya memang udah tua sih kita ya, kalau bahasa itu kan kadang-kadang jadi ribet. Dia cerita, kamu les? Enggak. Apa? Saya ngeliat aja. Karena memang otaknya dia jadi saya punya pola ngopi ini udah kayak ekstrim begitu kan. Baca cepetnya setengah mati dan tahu isinya. Kita baca tadi apa ya, lupa, buka lagi halaman 64. Oh ini. Jadi kalau bukunya nggak dibawa lupa lagi. Saya ini sekarang apa lagi? Udah tahu nih nama familiar, bisa satu waktu mau ngomong si. Yaudah siapa tadi mau ngomongnya? Hilang namanya. Ntar udah ujung khotbah baru keluar. Cuma kalian nggak tahu ya. Aku lah yang tahu itu dan nggak akan aku kasih tahu kapan aku lupa. Tetapi kemudian kita bilang, ih gila ya, pintar ya, hebat, luar biasa. Tapi memang saya lihat ada ketegasan yang kurang. Itu anak jadi agak ambigu dan kemudian saking pinternya jadi confusing dengan hidup ini. Kenapa Om realita gini? Kenapa gini? Kenapa Indonesia gini? Kenapa korupsi? Kenapa ini? Kenapa orang begini? Waduh, itu pertanyaannya betul-betul pertanyaan normatif yang saya bisa jawab, tapi dia nggak bisa terima. Hanya dia confusing. Ada 2-3 tahun dia lagi. Sekarang sih sudah oke. Nulis buku. Saya cuma rasa kadang-kadang gitu ya mainnya. Istrinya ada, pamannya datang, papanya udah ketemu. Kami tolong. Sama saya ini anak diskusi agak nyambung. Ya. Dia nggak gampang diskusi sama orang lain. Jadi waktu udah gitu, Papi tolong ini bacain karya dia. Waduh, nulis buku tebal-tebal begitu ya. Nah lo aku suruh baca lagi, suruh muji, suruh kasih tahu. Itu waktu penyakit saya mampus luar biasa. Saya sulitnya saya mati. Sekarang ada anak berumur 11 tahun waktu 12 tahun, waktu umur 9 tahun dia masuk murid penulis rohani termuda. Ya, kemarin biar lagi. Ya, saya bilang, Hans, tulisan kamu om udah baca, bagus. Ya, segi logikanya ada jalan, cuma struktur teologinya. Tapi om ngerti lah, kamu kan belum belajar banyak itu. Ya, nanti ada waktu kita ngomong-ngomong. Dia jawab, iya Om Bigman, saya juga udah baca buku Om, jawaban inspiratif, udah selesai. Buset. Umur 12, jawaban inspiratif udah selesai semua. Om Bigman hebat yang jawabnya hal-hal yang sulit dijawabnya gampang aja kata. Jadi kita bertemu ntar ngobrol-ngobrol lagi, kalau Om Surabaya kita ketemu lagi kan gitu ya. Iya Om, thank you. Gitu. Saya mau suruh dia nulis di Reformata, nanti mau masuk jadwal bagaimana anak-anak seperti ini. Saudara, kita mesti ngomong ke anak karena kadang-kadang dia energi satu tempat. Saya bilang ortuanya kamu sedikit strength. Karena anak-anak kadang-kadang saking kuat hebat berkarya, dia jadi sangat cenderung melankolik dan kadang-kadang jadi asosial. Karena dunia adalah dia. Itu juga rawan kalau dibilang pergaulan. Jadi pintar, brilian tetapi asosial. Waduh, dilema loh hidup ini saudara. Gak gampang. Karena itu ayah mesti tegas. Kasih dia anak itu lari sejauh mungkin, kapan waktunya lari. Tinggal di rumah, kapan mesti tinggal di rumah. Kita mesti punya sikap yang clear. Nah, saya pikir ini yang perlu saudara. Sehingga bagaimana memainkan peran itu, menjalankan itu, ini jadi penting. Ya, nah inilah yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan dalam hidup kita sehingga ketegasan anak kita itu, bekal anak itu disiplin, memunculkan juga keberanian pada diri dia nggak ngambang, dia jadi nggak ragu-ragu mau apa mau gimana. Itu penting. Kecuali kita mau meracuni anak kita. Dan saya percaya pasti saudara tidak berminat untuk itu, bukan. Lalu kita sering kali nyesel, aduh anakku jadi gini. Investasi kita juga ada. Kegagalan kita menanamkan prinsip juga ada. Maka ayo ayah-ayah hari ini kita melihat diri kita. Ayah yang tidak tegas, maka ayah yang tidak jelas posisinya dalam rumah. Dibilang bapak kayak emak. Dibilang kepala keluarga, kagak jelas perintahnya. Ini paling ironis. Berat. Memang ada beberapa situasi yang kemudian istrinya kerja, suaminya kerja di rumah. Ironis juga ya. Tapi kalau karena sesuatu hal, karena ada bagian tubuh yang membuat rasa keluar dan lain-lain, kita bisa ngerti ya. Atau itu tidak bersifat permanen. Tapi kalau sejak nikah permanen, pasti kecenderungan anak-anak jadi berat. Ini kita juga mesti kudu hati-hati nih kan.
Karena hakikat yang Tuhan berikan nggak bisa kita lawan. Perlu kita berhati-hati di sana. Ya. Yang kedua, ayat yang tidak tegas itu tidak mampu tegas, membuat semuanya mengambang tadi. Akibatnya anak-anak pun ngambang, bahkan dalam sikapnya mau apa, mau kemana, ngambang. Bagaimana kita memompakan ini? Karena perlu satu sikap yang jelas. Kemana rumah tangga kita ini? Mau apa rumah tangga kita ini? Mau pelayanan apa enggak? Itu perlu ketegasan. Kita nggak bisa membiarkan itu mengambang. Nah, memang di dalam era modern, ketegasan itu selalu diterjemahkan otoriter. Era demokrasi itu membuat era di mana orang semua boleh berpendapat. Betul sih, tapi lupa. Nggak semua pendapat itu benar, kan betul ya? Ya pendapat yang benar dong mesti didengar. Mana mungkin 5 orang ngomong lalu 5 pendapat mau diikuti? Kapan perangnya? Itu sebab kalau di dalam medan perang, coba lo demokrasi. Komandan bilang maju, Pak komandan rapat dulu. Rapat lah kau sih ditembakin musuh kok mati semua. Orang suruh maju kok rapat. Kau kiri kanan. Nanti komandan, aku biasanya nggak main kiri, mainnya di kanan aja. Ya elah, tuh main bola kalau demokrasi kacau balau. Maka orang yang siap main bola dengan instruksi pelatih lalu bengal, jengkel, marah, kesel-kesel di lapangan pasti kalah. Makanya selalu ternyata saya mempelajari beberapa dan membaca kisah-kisah dari pelatih sukses. Mereka itu sangat dekat dengan pemain-pemainnya dan punya wibawa yang sangat tinggi. Alex Ferguson itu Beckham aja dilempar sepatu. Karena gila juga nih Pak Tua nih. Tetapi memang karismanya dan semua hormat temannya. Ya. Sesuatu menarik. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, kita belajar untuk memperhatikan yes. Tapi ada satu situasi tenang di mana kita bisa diskusi dulu. Ya. Ayo belajar. Maunya apa? Nah kita berusaha juga melepas mau kita untuk memperhatikan majority lebih pas kemana. Nah di situ perlu tegas. Kalau nggak terlatih repot gitu. Ya. Jadi itu akan membuat semua serba kacau. Ayah yang tidak tegas selalu cenderung mendiamkan anak. Tapi kalau sekali bertindak emosional, apa dia meruduk, gubak, dia gebukin tuh anak. Salah lagi. Tegas adalah sebuah seni yang bergerak terus menerus dalam kehidupan. Berhenti pada waktunya, bergerak pada saatnya. Wow, di balance sebegitu rupanya. Sorry ya, itu tidak gampang. Ingat, tegas, keras, teriak itu lain. Ya, itu kita penting. Saya kadang-kadang saya orang yang tegas setengah mati, tetapi tegasnya juga bisa berubah jadi keras setengah mati. Jadi bablas, salah lagi. Mesti perbaiki diri lah. Terus belajar mengkoreksi. Oleh karena itu ayah-ayah please. Dan ibu-ibu, kalau memang engkau ibu yang Kristiani, selalu bilang Tuhan, ayolah taklukkan dirimu, dukung suami. Jangan digerogoti terus. Jangan dibebani untuk hal yang penting. Suami saya ini payah gak pernah maju. Tahu yang payah, kok kawin sama laki begitu. Jangan hina dirimu. Saya kadang-kadang kalau melihat orang begitu, kamu ini maki-maki laki. Kalau laki lo gitu kenapa lo mau kawin? Hebatnya laki punya anak 15. Hebat. Jangan dong kalau memang begitu. Hargai suamimu, respect. Jangan jelek-jelekan. Ya. Saya pikir ini menjadi sangat perlu di dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita membenahi diri kita, bagaimana kita mampu menempatkan. Kemudian saudara, bagaimana kemudian ketidaktegasan ayah membuat si ayah lalai mengajar anak sehingga anak itu tidak disiplin. Dan itu bisa menimbulkan kegalauan, kekacauan, dan tanpa ketegasan anak ayah, anak itu hilang arah. Ini pernah kejadian kasus Imam Eli ya, ingat ya. 2 anaknya itu dibakar Tuhan habis-habisan. Marah sekali Tuhan. Dan Tuhan marah sama Eli. Kau lebih memperhatikan anakmu daripada aku. Aku murka padamu. Waduh tuh Imam Eli. Ya. Kepelin-pelanannya gila, anaknya udah brengsek. Tapi namanya bapaknya imam, anak turun jadi imam. Tuhan murka, mati itu 2 anak. Imam Eli lagi duduk di kursi, kubrak kursinya patah, mati lagi, kegendutan dia. Hati-hati kalian ya. Tabruk jatuh, kalian bacanya, ya ampun Imam Eli, kagak enak amat ya.
imam sudah mati, kenapa duduk di kursinya patah? Ya masuk koran kagak enak banget aja ya. Tetapi Tuhan memang hukum dia. Hukum. Samuel sangat tegas terhadap Israel, tapi kurang tegas pada anaknya. Lalai. Orang Israel datang, Samuel, kami sangat betah, senang, hebat dalam pimpinanmu, tapi kami tidak suka anak-anakmu. Kami nggak mau mereka. Anak Samuel ditolak. Berikan kami raja. Sejak itulah terjadi Israel menuntut raja. Samuel marah, melapor sama Tuhan. Wah, gimana nih mereka minta raja? Nggak apa-apa, bukan kau yang ditolak, tapi aku. Tapi sayang, semua itu ada investasi anak Samuel. Urut lagi, ada juga investasi Samuel. Aduh, berat amat hidup ini. Jadi ada orang mampu bisa tegas bagus di kantor, elek di rumah, karena kompensasi tadi. Hati-hati loh saudara, gak gampang. Kadang-kadang kita melihat orang ini begini, di rumahnya orang bilang lain loh. Ini kita harus hati-hati sekali. Ya, banyak sekali. Saya pernah punya satu teman. Ya tidak semua begitu ya. Mulutnya ada sampai kita bilang lu kayak perempuan aja lu gitu ya. Ada bodoh, semua mau ngomong, semua deh ini. Tapi satu waktu saya baru ngeh. Ya, jadi saya dari Traktor Nusantara di Unity Traktor waktu itu, lalu company itu merger. Jadi waktu ada telepon saya nggak tahu, saya angkat aja begini kan. Ya, siapa? Oh, cari disebut namanya. Oh iya, ini siapa istrinya? Ntar dulu ya. Dia lagi ngobrol tuh sama sekretaris, saya kecengeng-cengengnya. Saya nggak tahu, saya bercanda. Pas dia dengar, wah mukanya kan, ini telepon bini lo gitu kan. Wah, habis itu dia kelahi sama saya. Lu jangan bini gua begini. Rupanya dia takut banget sama bininya. Saya bilang lagi bercanda, cengeng-cengengnya sama sekretaris. Padahal saya bercanda. Ntar ya, gitu. Saya kasih dia, ngamuk istrinya dia dimarahin. Lu ngapain sama sekretaris? Gua. Pantes saya telepon tadi kok kayaknya nggak ngomong ya. Rupanya disombong. Ngocor terus. Habis itu, lu gila lu men, lu wah. Lah, bukannya bini lu? Iya. Akhirnya ada satu orang manggil saya. Kan lu jangan gitu. Dia takut banget sama bininya. Orang dia pernah bini ke kantor, lakinya dimarahin. Gila, bini gua datang ke kantor marah-marah. Waduh. Itu terpaksa tukar sertifikat itu. Gila lu, gua bilang, masa iya? Saya jadi nggak ngeh. Waduh. Tapi akhirnya saya bilang, gue sorry, gue kagak tahu loh kalau bini lo begitu ya, next. Kalau ada telepon gue kagak gitu lagi. Gue baru tahu. Saya pikir dia tukang nyerocos, saya iseng kan. Ya bercanda-bercanda aja sebetulnya. Nah, tetapi itulah kejadian saudara yang kekasih. Apa aja bisa jadi kacau balau. Ya. Jadi ada orang di luar begitu hulunya, tapi ternyata dalam kompensasi namanya. Nah, ini yang kita harus hati-hati dan anak-anak supaya tidak kemudian menjadi kacau balau, rusak, hilang arah, ragu-ragu, tidak tahu memutuskan, selalu menjadi peragu dalam hidupnya. Karena dia juga akan membangun keluarga lagi kan, maka itu akan terus mata rantainya tidak mengenakan. Dan akhirnya, bagaimana kita merekonstruksi diri kita sebagai ayah? Ya, saya pikir kita mesti berani semua lah mengevaluasi diri. Kalau situasi keluarga kita salah, demi Tuhan yang hidup, jangan bilang kami tidak biasa begini Pak. Kalau sudah salah jangan bilang biasa. Perbaiki. Gak boleh kita begitu. Jangan pikir Tuhan senang. Kita ini orang Kristen paling repot. Gaya keluarga, gaya hidup keluarga kita itu maaf ya, seringkali jadi batu sandungan. Tapi kita ngomong seenaknya, bodo amat orang lain. Gue mau pusingin. Nanti dulu kita ini saksi. Kita kan harus jadi saksi buat semua orang. Bagaimana berkelahi? Bagaimana hidup ini? Kalau nggak bisa jadi saksi mau apa? Kita kan nggak bisa abaikan, memang anak saya begitu, memang istri saya begitu. Loh, emang kamu gimana? Kesalahan di dalam rumah saya, pasti ada saham saya, nggak bisa enggak. Saya harus tanggung jawab untuk itu. Saya harus punya sikap yang tegas untuk itu. Ya, saya harus berdoa di hadapan Tuhan untuk kegagalan saya, untuk bagian-bagian yang mestinya ada di dalam Tuhan. Gak gampang, yes, emang gampang. Saya gampang khotbah. Tapi waktu menggumuli realita pergumulan, gak sederhana. Nah, itu kan jadi perkelahian serius kita. Yang kedua, setiap ayah harus berani bersikap tegas, ya, berdasar kasih. Maka selalu kalau ayah menegur anaknya,
Anak lari kemana? Ke mamanya. Karena tegas selalu diterjemahkan keras. Nah, lari ke mamanya, disitulah mama dalam kelembutannya. Enggak, nah. Coba nanti kamu belajar. Toh kan, baik kan papa? Kamu jangan salah ngerti. Kamu salah dimarahin papa. Bagus sih. Kadang-kadang dia nggak bisa sama emaknya, lari ke bapaknya, terbalik-balik kita semua jadinya. Papa juga jadi nggak tega. Dibantai emaknya, masa gue bantai lagi? Ya udah, akhirnya kita kan mesti membalans. Pada waktu kita membalans, terjadi kekisruhan. Ayo dong ganti posisi, ganti peran, mainkan peran itu cocok, supaya kemudian jadi clear. Karena itu lagi-lagi saya bilang tadi, istri membantu suami amat sangat penting dalam diskusi seperti ini, ya. Dan bagaimana kemudian kita berani bertindak, tidak lari dari tanggung jawab. Oh udah, mama aja ngurusin deh, saya nggak mau tahu, gua capek kerjaan capek. Nggak boleh begitu. Kalaupun membagi tugas itu dua hal yang berbeda, tapi lari dari tugas itu nggak boleh. Kita nggak boleh, udah yang ngurus, gua nggak mau tahu. Nggak bisa. Aku gua cari duit. Emang lo pikir duit lo itu yang menghidupin anak? Ingat ya, kalau cari duit, anjing pun cari duit, binatang pun cari duit untuk menghidupin anak-anaknya. Kan itu orang tua, ayah-ayah kalau berpikir sudah berhasil kerja, uang banyak, posisi bagus, kamu pikir kamu hebat. Nanti dulu. Orang sukses di kolong langit ini numpuk. Tapi orang tua bijak sulit nyarinya. Saya punya teman yang namanya kaya banget itu, udah gak kebilang lah. Tapi kalau kita belajar ngomong, aduh, kacau nih anak saya Pak. Waduh, yang ini udah mau hilang, ya ini mau dipos lagi, ya ini mau, dengerin crowded amat rasanya. Waduh, yang ini begini. Wah ini sih lumayan baik Pak. Cuma saya pusing Pak, gak mau ke gereja. Semua agama sama. Wih, problemanya numpuk. Ya, numpuk. Jadi kalau kita dengar ngobrol, kalau bicara itu saya punya, dia punya, ini saya, kita ngeliling begini kan kayaknya dia punya semua tuh. Apa yang dia nggak punya? Tapi anak tidak bisa kamu kasih uang lalu anak itu jadi baik. Anak tidak bisa kamu kasih perusahaan jadi anak itu jadi baik. Bisa tambah rusak jadi. Karena itulah, selagi ada waktu kita, ayo kita didik anak-anak kita. Kalau soal makan, ingatlah, entah seberapa pun besarnya, sehari 3 kalinya kau makan, ditambah 2 snack. Kalau makan 1 kali 100.000, 3 kali itu 300.000, snack 25.000, 350.000. 2 kali lipatkan menjadi 700.000. 700.000 sehari, kalau 3 hari 2,1, 30 hari 21 juta kan ya. Kalau 21 juta ditambah lain-lain biaya hidup lain-lain, anggap 50-60 juta. Kau hitung sendiri berapa perlu deposito. Nggak banyak-banyak amat itu. Ya. Cari uangnya itu gampang, paling seminggu 2 minggu. Caranya gimana? Belajar sama si Gayus. Biar cepat. Ya. Udah duduk-duduk kau di situ, sudah tenang kau di situ. Tapi demi Tuhan itu. Kalau kau pikir itu hidupmu. Oleh karena itu demi keluarga yang kita cintai. Ayo bapak-bapak mulai belajar tegas. Tapi ingat ya, tegas bukan penguasa tunggal yang semau-maunya. Tegas bukan penindas. Tegas bukan kekerasan yang menyakiti hati anak. No, Tuhan marah. Tegas adalah tegas. A untuk A, B untuk B, dan memberi arah pada keluarga. Tetapi orang tegas harus selalu jadi model. Jangan bilang kita negara, tapi you nggak maju di depan. Di depan dong, supaya yang lain ikut. Kita harus begini. Tunjukkan kamu harus begitu. Itu laki-laki. Lalu perempuan mulai mendukung. Anak-anak salah terjemahan. Oh papa terlalu gini, anak ibu. No. Kamu salah. Kamu harus ngerti papa bla bla. Dan anak salah ngerti itu biasa. Namanya juga anak ya. Belum lulus dia kan. Saya pun waktu anak lebih kurang ajar dari anak-anak saya. Anak saya itu tidak sedikit 10%, 20% dari saya nakal. Nggak ada papanya. Itu pun aku udah stres. Bayangkan mak dulu stresnya kayak apa gitu. Nakalnya luar biasa. Ya. Jadi kalau kemudian nakal, kelahi apa segala macam. Itulah kita dulu. Kok saya pikir-pikir ya, aduh gila ya. Tapi saya juga kemudian jadi liar karena kan kayak ada figur bapak ya di rumah kita. Nah, bapak saya itu karena tentara sebetulnya. Siapa yang nggak kenal disantar dulu. Preman pun ditonjoknya. Ya, itu bapak saya. Karena kalau dulu si PM kan lebih dari tentara itu ya. Nah, pun tonjok sama dia. Ingat kalian saya selalu cerita kan. Saya ini pulang kelahi nangis. Tanya, kenapa menangis? Berkelahi aku. Masa kelahi nangis?
Aku kelas 3 lawanku kelas 6, badannya besar kali. Ambil batu, hajar. Pulang saya ke sekolah, ngantang-ngantang lagi tuh anak, saya ambil batu, saya ajar, geluburan, darah semua, geger satu sekolah. Dipanggil orang tua, datang bapak saya, Pak ini gini-gini, kata guru, diam kau, gurunya dimarahin. Habis itu, waduh tuan nanya Pak Silahit, kagak ada yang berani marah sama saya gurunya. Kalau si PM dulu rada-rada gila lah ya, kalau di kampung kita bilang, di daerah, di Siantar sana. Itu memberi saya keberanian ekstra, tapi kurang kendali, karena nggak ada arah. Ya, baru saya bilang, aduh, my father failed sebetulnya. Tapi blessing Tuhan baik amat ya. Mama saya pun kebingungan membesarkan kita. Anak 3 laki, kelahi dia nangis melulu kerjanya. Kalau kita kalau ngelawan nangis. Habis itu dia pukul kita kalau udah kesal, dia campur kita pakai sapu lidi waktu masih anak-anak. Kita nangis, dia ikut nangis. Saya ingat banget mama saya. Jadi kagak ada takutnya kita mama jadi. Karena kalau habis dia mukul kita nangis, dia juga nangis. Makulnya kita juga lucu juga ya. Jadi akhirnya kita nggak punya dong. Saya bersyukur ada tante saya sebetulnya, dia guru, waduh disiplin luar biasa. Jadi kalau mama saya ada kewalan, telepon dia. Ini si Firman nakal banget nih, pulang kok mampir dulu. Adik mama saya itu. Jadi dia kalau mau pulang ke rumahnya lewat daerah saya, jadi dia belok ke rumah. Firman sini kamu dulu. Dia memang guru. Udah terkenal siapapun di sekolah itu kalau udah tarik ini udah terkenal sampai jijik-jijik. Dini kau terus. Masih nakal kok. Enggak tante. Ditarik-tarik. Jangan lagi gitu ya. Disiplin gitu. Tetapi kemudian ya saya bertemu dalam situasi yang tidak selalu terlalu menguntungkan, tapi saya bersyukur mama saya ya yang selalu berdoa dan doa nangis. Ya akhirnya jadilah saya bimbing model begini. Ya nggak pernah menduga mau jadi pelayan dan seterusnya. Tetapi Tuhan baik, karena itu jangan ulangi kesalahan yang sama. Saya tidak akan mengulangi kesalahan papa saya. Yuk, para suami-suami, ayah-ayah, dan yang calon-calon akan menikah, katakan pada dirimu, kau laki-laki, berperilakulah seperti laki-laki, tidak terombang-ambing, tegas, kuat, arahkan keluarga kemana yang mesti, yang memberkati. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak, biar jadi doa pribadi kita, dalam kita merenungkan apa yang diajarkan Tuhan. Seperti ayah menghajar anaknya, Tuhan pun menghajar kita. Dan kalau tidak dihajarnya, itu tanda tak ada kasih sayangnya. Hajar bukan kekerasan, tapi ketegasan yang dinyatakan. Seperti para imam yang dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan di kemah sembahyang, mereka harus bekerja dengan tegas. Tak boleh mendua, iya untuk iya dan tidak untuk tidak. Tidakkah seperti itu seharusnya kita alih? Jangan kita memang menjadi polusi yang mengerikan. Jangan terjebak. Bapa di dalam surga, kami menyadari diri kami, hidup kami, hari-hari kami. Tolonglah supaya kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, berjalan di jalan Tuhan, dan boleh memainkan peran kami dengan sungguh sebagai ayah yang mempunyai sikap yang tegas. Kiranya ketegasan kami boleh menjadi arah kepada anak-anak kami, menjadi gambar rekam yang indah pada diri mereka. Bagaimana mereka boleh melakoni hari-harinya, menjalaninya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai mereka dalam belas kasihan-Mu, tuntun pimpin mereka dalam cinta. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan segenap hidup kami. Dan kami berdoa sebagai gereja-Mu, berkati sertai rencana program kerja gereja. Tuhan tolong Tuhan pimpin. Kerinduan kami mengadakan gedung gereja untuk permanen, di mana tempat bisa kami beraktivitas segala sesuatu kami kembalikan padamu, biar kehendak-Mu yang jadi di dalamnya. Tuhan yang tunjukkan, Tuhan yang bukakan hal yang mungkin untuk kami kerjakan. Tapi kami juga berdoa supaya tak sekedar berdoa memohon belas kasihan Tuhan, supaya datang bantuan dari kiri kanan luar sana, tetapi ajar kami bertanggung jawab penuh. Ini bagian kami, ini garapan kami, dan harus kami selesaikan. Terima kasih, karena itu adalah kehormatan yang Tuhan berikan. Dan hanya kami berdoa untuk tiap jemaat-Mu, berkati serta di kehidupan khususnya keluarga. Tiap ayah mampukan untuk menempatkan diri, terus bertumbuh menjadi ayah yang dalam wibawa dan memiliki ketegasan.
Buat kami bijaksana memilih tiap keputusan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Baik saudara, sebentar kita akan merayakan hari ayah. Tapi saya sudah berapa kali mau ngomong suka lupa melulu begitu ya. Saya harap ketika pengakuan iman rasuli mungkin kita ambil posisi sedikit lebih respect dan lebih menghayati ya. Jadi tolong saja tangan saudara taruh di kiri, kanan dua-duanya di samping begitu ya. Jangan di depan atau jangan di belakang ya. Kalau dalam Abri bilang itu kondisi istirahat di tempat, nah begitu gitu ya. Kalau pegang senjata, hats, ya. Apakah kemudian sikap kita itu akan membuat Tuhan lebih senang? Saya nggak yakin kalau hati kita brengsek. Tapi kalau hati kita baik, kenapa sikap kita nggak ikut baik? Itu intinya ya. Jadi tidak ada sikap akan menolong kita lancar ke surga. Jadi jangan nanti masuk surga bilang, Tuhan, setiap pengakuan iman rasuli tanganku sudah siap di kiri kanan. Kenapa aku ditolak? Nggak ada urusan itu. Tetapi biar orang lihat dan kita respect ya. Ingatkan selalu saudara kebaktian jam 7, 10 atau jam 5. Baik saudara, anak-anak sekolah minggu akan menyanyi. Ya silakan. Herbert.
lagu ini menjadi lagu favorit saya. Tetapi sesuatu yang berjalan terbalik begini ya. Jadi untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Di mana akan ku cari? Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu aku bernyanyi untuk tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Hanya musik saja. Ketika jam masih berdetak, waktu masih tersedia, jangan pernah lalai mengukir karya di hidupmu, ayah. Goreskan pena kasih ketegasanmu, lukiskan di batin anak-anakmu dalam terkesan, supaya mereka punya warisan. Bukan uang yang menjadi tuntutan, tapi waktu yang diharapkan. Tapi bukan sekedar waktu yang tersedia, tapi pelukan kasih sayang ada di sana. Ayah, tunjukkan sikap tegasmu, berikan arah bagi keluarga, supaya semua melangkah dalam nada yang sama, menjadikan keluarga bahagia, rindu dan cita-cita kita. Jangan sampai ada kata pisah, jangan sampai mengayun nada salah. Ayah, berat perjuanganmu, tercurah
cucur keringatmu. Namun jangan lupa, di hidupmu tak sendiri kau di sana. Ada doa mama, doaku bagimu. Selamat Hari Ayah. Tak ada hadiah terindah kecuali peluk mesra, kecup sayang untukmu. Ayah, kebanggaan kami. Kita nyanyikan lagu ini. Di mana akan ku cari? Silakan ibu-ibu dan anak-anak maju ke depan. Berikan ayah hadiah, berikan dia kecupan. Buat hatinya menjadi bahagia. Hatiku selalu ingin bertemu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keluarga kami. Seringkali banyak waktu untuk kami berjuang di luar sana, mencari nafkah bagi keluarga. Tapi seringkali pula kami terlena, kekurangan waktu untuk mereka yang kami cinta. Ampuni kami. Anak-anak asik dengan mainannya, kawan-kawannya. Istri seringkali sibuk dengan berbagai urusan di kelompoknya. Kami lupa, kami keluarga yang justru tempat tumpuan rasa, berbagi kisah, bertumbuh mesra. Tuhan, tolong kami. Karena itulah hari ini, di hari Ayah, kami berdoa, Tuhan mampukan kami jadi ayah yang tegas, yang bisa memberikan arah dan bagaimana mewarnai keluarga. Tuhan juga tolong kami bukan saja tegas dalam bersikap, tapi tegas untuk menginvestasi waktu, mencari nafkah dan bagi keluarga. Tegas pula dalam bersikap, salah untuk salah, benar untuk benar, pujian untuk sebuah pujian. Tuhan tolong, karena kami rindu keluarga kami menjadi kesaksian tak beban. Rindu keluarga kami jadi kesaksian Tuhan dipermuliakan. Kami sadar tiap kami diukir berbeda oleh Tuhan, dengan tiap keunikan. Biar kami semua menerima itu, tapi tahu memainkan peran dan mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya Tuhan,
Tolong kami ayah untuk menjadi imam di dalam rumah, membawa keluarga kami beribadah kepadamu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Ayah. Silakan saudara. Tadi saya nyari zoomnya. Iya ternyata ini ya mainnya. Jadi ini dua ini saya sempat putar mati, tapi saya record lagi langsung. Saya pikir ini ya.